beberapa tugas yang harus diselesaikan. Jadi entah kenapa tidak ada kayak jadinya tentang itu, kayak nggak nyamannya tuh, nggak tenang itu gara-gara itu. Mulai ya. Sekarang pakai CBT. Udah nyala kan? Ya kita coba pakai CBT dengan device yang agak terbatas karena nggak ada tripod dan teman-temannya, yang ada aja. Sekarang pakai kasusmu yang beneran ya, pakai CBT. Ya oke. Kita mulai. Ada masalah apa? Nggak tahu, kayak seringan apa ya, nggak tenang gitu. Nggak tenang. Dari kapan? Ada kayaknya sudah 1 bulanan. 1 bulanan. Bisa diceritakan? Kan kita kan ada kayak ujian untuk kenaikan kayak gitu, dan untuk ujian itu kan perlu ada beberapa ilmiah yang harus diselesaikan, beberapa tugas yang harus diselesaikan. Jadi entah kenapa tidak ada kayak jadinya tentang itu, kayak nggak nyamannya tuh, nggak tenang itu gara-gara itu. Tugas yang banyak, bisa dibilang itu. Tugas yang banyak. Yang ditakutkan dari tugas banyak ini apa? Karena takut nggak selesai. Kalau nggak selesai jadinya kan nggak bisa untuk naik tingkat seperti itu. Takut nggak selesai, kemudian nggak bisa untuk naik tingkat. Apa yang membuat takut nggak selesai? Ngeblank aja kadang. Jadi kayak mau mulai ngerjain itu jadinya ngeblank. Jadi keburu kayak cemas, panik kayak gitu. Keburu cemas, ngeblank, keburu cemas, panik. Nah, apa yang membuat ngeblank sih? Kayak kepikiran, jadi kayak kepikiran tugas ini belum selesai, tugas itu belum selesai, ini itu. Ketika mengerjakan satu hal, kamu berpikir tentang tugas-tugas yang lain. Ada masalah apa dengan tugas-tugas lain? Ada beberapa tugas yang minta harus lebih cepat. Ada beberapa juga yang tiba-tiba ada tugas tambahan yang harus selesai lebih dahulu, seperti itu sih. Apakah faktanya tugas-tugas lain yang kamu pikirkan itu tuh sudah pasti nggak selesai? Jadinya kayak harus nyelesain tugas itu dulu, jadinya tugas untuk naik tahap itu jadinya tertunda. Karena itu dulu harus selesai, kemudian untuk naik tahap itu tertunda. Sudah pasti terjadi ketika itu dikerjakan dulu, misalnya nih itu dikerjakan dulu, kemudian tugas untuk naik tahap pasti tertunda. Ya artinya kan waktunya jadi kebuang untuk ngerjain yang itu dulu selama ini. Jadi selama ini akhirnya nyempetin untuk ngerjain yang itu dulu, yang harus selesai lebih cepat. Akhirnya belum juga ini mulai untuk yang tugas yang harusnya dikerjakan gitu. Iya. Jadi karena harus fokus untuk mengerjakan yang itu dulu, kemudian waktu untuk mengerjakan tugas untuk naik tahap ini jadinya tertunda. Gitu. Sudah pasti tertunda. Sebenarnya untuk naik tahapnya masih ada waktu sih, dan tugas-tugasnya juga ada harus selesai, memang harus selesai terjadwal sih, tapi sejauh ini belum tertunda. Kan? Artinya kan sebenarnya itu hanya kesimpulan yang belum pasti juga. Gitu. Lalu kalau misalkan itu kesimpulan yang belum pasti dan belum juga terjadi kan gitu, apa yang membuat cemas pada akhirnya? Karena takut tiba-tiba ada diminta ngerjain ini, kemudian saya harus fokus ke sana lagi, terus jadinya kayak untuk ngerjain waktu untuk yang ngerjain sendiri itu jadinya nggak tenang.
Karena ada tiba-tiba ini gitu. Itu kesulitan dalam berpindah konsentrasi maksudnya? Ya. Kesulitan dalam berpindah konsentrasi. Di mana masalahnya dengan berpindah konsentrasi? Artinya spare waktu yang kan sudah ada target, misalnya kayak hari ini harus selesai ini, harus selesai ini, kemudian harus terplan ini, tapi tiba-tiba ada tugas yang lain, habis itu tiba-tiba datang harus ini ngerjain yang baru gitu kan. Jadi kan plan yang awal itu jadinya nggak terlaksana. Plan yang awal jadinya nggak terlaksana. Oh iya. Apakah ini maksudnya ketika rencana tidak sesuai dengan, ketika yang berjalan tidak sesuai dengan rencana, itulah yang membuat cemas? Ya. Poinnya di sana ya. Ketika ada sesuatu yang tidak sesuai rencana, maka kecemasan akan muncul. Apakah sesuatu yang berjalan tidak sesuai dengan rencana pasti berakhir buruk? Enggak sih, enggak pasti akan jadi buruk. Cuman rasa takutnya itu, takut nanti jadinya seperti ini, nanti jadinya seperti itu. Ya. Apa yang ditakutkan dari sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana? Yang ditakutkan kayak oke, misalnya kita punya tugas A, B, C, habis itu rencananya kita selesaikan A ini harus kita selesaikan misalnya dalam waktu 2 hari, itu planningnya. Tetapi gara-gara tugasnya ada D misalnya baru yang harus selesai, akhirnya kan A ini kan nggak bisa nih dalam selesai 2 hari. Jadinya A ini panjang nih, jadinya harus 3 hari dan sebagainya 4 hari mungkin. Gara-gara ada tugas baru yang harus selesai lebih cepat. Nah itu kalau misalnya A ini tidak selesai, misalnya ini A-nya selesai jadinya 4 hari, itu tuh merembet ke belakang, artinya harus misalnya satu tugas ini kan harus misalnya revisi lagi, harus bertemu dengan siapa dan sebagainya, itu nanti akan merembet lagi ke belakangnya. Nambah kerjaan. Iya. Karena dari satu kerjaan itu bukan berarti sudah selesai. Kalau misalnya memang ada revisi dan lain sebagainya, berarti kan akan balik lagi ngerjain. Dampak terburuk dari sesuatu yang tidak sesuai rencana itu apa? Jadi kayak berantakan aja. Berantakan. Apakah sudah pasti gagal di akhirnya? Belum sih sebenarnya. Belum terjadi. Jadi bukan berarti sesuatu yang tidak sesuai rencana bukan berarti berakhir gagal kan? Tidak pasti gagal. Ya. Tidak pasti gagal kan? Artinya sesuatu yang tidak sesuai rencana itu tidak pasti gagal. Jadi kalau misalnya di awal tuh kan ada sesuatu harus sesuai rencana agar berhasil, ya kan? Berkebalikan dari itu, ketika sesuatu tidak sesuai dengan rencana, awalnya beranggapan pasti gagal. Itu kan hitam putih tuh. Padahal sebenarnya sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana belum tentu gagal. Ada area abu-abu kan, semua bisa terjadi kan. Ya. Lah, dengan itu kan awalnya hitam putih itu. Sekarang ternyata ada abu-abu. Dengan logika seperti itu, masihkah ada alasan untuk cemas? Enggak cemas sih, cuma masih ada perasaan takut. Takut ya. Tapi secara logika, secara logika ya, masih beralasankah untuk cemas ketika ternyata tidak hitam putih? Enggak sih harusnya enggak, cuma masih cemas. Iya, maksud kayak karena takut
kan sudah berjalan, takut tiba-tiba ada yang minta lagi, ada tugas lagi, ada takut yang akan datang. Ketika ada yang akan datang, kemudian tidak sesuai dengan rencana. Ya, jadinya kan harus rombak lagi, artinya harus menyesuaikan lagi. Itu. Dan pada akhirnya, dan sejauh ini berjalan baik kan? Iya, berjalan baik. Lalu apa yang ditakutkan? Karena di akhir yang awal tadi yang ada kenaikan tingkat yang di awal ini ada batas waktunya di sini. Itu jadinya. Oke. Apakah planning yang tidak sesuai, apakah rencana yang tidak sesuai, itu pasti akan menyebabkan kegagalan di deadline naik tingkat? Enggak sih jadinya. Artinya kan tidak ada alasan untuk cemas secara logika kan. Oke. Ya, di situ ya, Angga ya. Itu konteksnya apa? Cemas. Bukan, maksudnya kognitif biasnya apa? Iya, kognitif biasnya kan jumping to conclusion. Iya, tapi yang lebih spesifik. Itu selective abstraction itu. Ya bisa, tapi yang lebih spesifik itu konklusi. Itu kognitif biasnya masuknya ke hitam putih, black and white. Black and white. Itu khas banget pada orang yang anankastik dan OCD, paham ya? Jadi ketika ada orang OCD gitu kan ya, kalau nggak hitam ya putih gitu loh. Kalau misalnya nggak sesuai rencana, pasti gagal gitu. Jadi, nah ketika kita tahu kognitif biasnya di mana, kita bisa goyang tuh. Kalau hitam putih goyangnya ternyata masih ada abu-abu. Kalau selektif abstraksi misalnya, kan selektif abstraksi itu kan ada banyak data tapi yang diambil cuma dikit tuh. Ya, yang buruk-buruk aja. Yang buruk-buruk aja. Kita bisa menyodorkan fakta-fakta lain yang dia awalnya tidak mau lihat. Gitu, itu selektif. Tapi yang barusan itu tuh kok ke arahnya kan black and white. Soalnya kan biasanya orang pintar emang gitu, anankastik, OCD gitu loh. Memang biasanya gitu, karena emang yang nilainya bagus, nilainya sempurna, menuntut kesempurnaan itu hitam putih. Jadi arah-arahnya ke sana. Jadi gampang kalau misalnya kita lihat sudah tahu kognitif biasnya di mana, terus akar logikanya itu apa, tinggal digoyang aja sesuai dengan kesalahan dari alur logikanya tadi. Gitu. Ada pertanyaan, Pak? Kalau misalnya nih, kita agak balik dikit. Cemas tapi bukan ke arah hitam putih, tapi cemas karena kepikiran, jadinya dia tidak mau memulai. Jadinya karena keburu kepikiran ke depannya, jadi dia mulai itu jadi kayak, aduh aku harus apa ya kayak gitu. Itu sama atau beda cemas caranya? Karena kepikiran. Nah, kalau itu tuh lebih simpel, paling simpel tuh pakai REBT. REBT itu jadi kamu mikirin sesuatu membuat kamu cemas, kemudian kamu tidak bergerak. Ya kan, itu langsung ke behavior kan. Langsung ini. Ya kita maksudnya gini, artinya kan kecemasanmu tidak ada gunanya. Pikiran-pikiran anehmu nggak ada gunanya gitu kan. Kalau nggak ada gunanya, untuk apa bertahan di situ? Jadi mengubah langsung perilakunya. Gitu. Nah itu konteksnya di REBT, konteks di mana dia tuh juga udah tahu kalau itu sebenarnya nggak ada manfaatnya. Nah kalau arahnya ke sana, logika, dia perlu paham dulu bahwa itu logikanya nggak sesuai gitu kan, dan itu berhubungan sama perilaku. Dan kalau misalnya REBT itu biasanya diikuti dengan behavior. Ketika kamu sudah paham bahwa itu tidak ada gunanya dan sepakat untuk meninggalkan perilaku itu, sekarang dan besok mungkin dilatih untuk tidak menggunakan itu lagi, atau menggunakan perilaku alternatif. Perilaku alternatif kan langsung dikerjakan tanpa berpikir kan.
Itu kan cara untuk meninggalkan. Jadi perilakunya juga diasah. Kemudian itu kan untuk REBT. Nah, kalau misalkan mau masuk lagi ke apa namanya, ke back, yang barusan itu kan back tuh, cognitive bias back itu. Nah itu didalamin lagi akarnya. Jangan-jangan ngeblank itu hanyalah skema. Jadi belum bisa didispute karena belum dikupas sampai ke akar kognitif bias yang mana gitu kan. Itu nanti perpanjangannya nanti bisa banyak sih jenis kognitif biasnya. Kalau yang tadi kan yang baru ketemu baru satu tuh hitam putih. Tapi nanti mungkin ada yang lain lagi. Gitu. Jadi kalau misalnya konteksnya kalau kita ketemu sesuatu yang aneh tuh, cara berpikir yang aneh, kalau misalkan kita belum bisa mendispute itu, bisa jadi memang itu itu masih dalam bentuk skema, artinya belum dikupas sampai ke kognitif bias, atau mungkin kita yang nggak tahu jenis kognitif biasnya apa, sehingga kita bingung untuk dispute-nya gimana caranya kan gitu. Itu dulu apa namanya untuk minggu ini ya kita rekam. Oke, di close. Terima kasih.